Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KD kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mengakui, mematuhi, meyakini dalam hati dan membenarkan bahwa seluruh kitab-kitab yang turun kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu seseorang akan digolongkan sebagai mukmin jika ia percaya atau yakin kepada kitab-kitab Allah, dan jika ia ragu kepada kitab-kitab Allah, maka imannya telah gugur. Ia tidak lagi digolongkan sebagai mukmin. Yang ketiga, orang yang yakin kepada kitab-kitab Allah yaitu mengamalkan seluruh ajaran kitab-kitab tersebut melalui bimbingan dan arahan Rasulullah SAW sebagai sebuah pedoman petunjuk yang hak adanya. Tadarus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Saya mengajak tafakkur, yaitu memikirkan atau saya mengajak berpikir kepada kalian hidup sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Bayyinah yang barusan saya baca. Hidup itu harus memiliki tujuan yang jelas dan benar. Sebagaimana musafir, jika bepergian harus memiliki arah yang benar. Begitupun jika menuntut ilmu harus memiliki tujuan. Cita-cita ingin pandai, cita-cita ingin pintar, ingin cerdas, atau cita-cita ingin menjadi juara kelas atau ingin menjadi ranking pertama. Allah Subhanahu wa taala Maha suci, Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak menginginkan manusia hidup dalam kesengsaraan, kesesatan. Oleh karena itu Allah telah memberikan petunjuk, arah yang jelas kepada manusia agar dapat menjalani hidup dengan benar dan terarah. Orang yang menjalani hidup dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan. Sebaliknya mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan hidup, dan kegelisahan. Orang yang tidak pernah mengindahkan aturan-aturan juga akan membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu, bahkan gelisah oleh perilakunya. Petunjuk diberikan oleh Allah tertuang dalam Al-Quran, kitab suci bagi umat Islam,
di samping kitab dan suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Semua kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya adalah panduan atau pedoman hidup untuk kebahagiaan manusia. Sungguh rugi jika manusia tidak pernah membaca dan menjadikan sebagai pedoman. Di sini ada 3 gambar, yaitu peserta didik putri sedang mendengarkan atau sedang mengikuti acara atau ujian. Yang kedua, peserta didik putri juga sedang mengikuti arahan. Yang ketiga, peserta didik laki-laki sedang mengikuti seminar. Saya mengajak untuk berpikir di sini, sekiranya manusia yang ada di gambar ini tidak bersungguh-sungguh mendengarkan atau mereka tampak terlihat sedang khusyuk atau mendengarkan keterangan-keterangan atau lagi sedang khusyuk mengerjakan sesuatu karena mereka ingin cita-citanya tercapai. Untuk itu saya mengajak berpikir agar kalian dalam menjalani atau mempelajari ilmu harus bersungguh-sungguh, karena ketika tidak bersungguh-sungguh dan jelas arahnya, maka kalian akan merasakan kerugian. Tafakuh ini penghayatan. Di antara ciri-ciri orang beriman menurut Al-Quran adalah orang yang meyakini Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yakin kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman menurut Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu memiliki perilaku. 1. Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak yang meremehkan atau melecehkannya. Yang ketiga, mau mempelajari dengan bersungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalam, baik dengan membaca sendiri atau menghadiri majlis-majlis taklim atau majlis-majlis ilmu. Yang keempat, berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang kelima, berusaha untuk menyebarluaskan atau menyampaikan petunjuk-petunjuknya kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga dekat, sendiri, dan keluarga jauh, dan masyarakat. Keenam, berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid. Yang ketujuh, tunduk patuh kepada hukum yang ada dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Makna iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ini, orang telah beriman kepada Al-Quran
diturunkan kepada nabi Tuhannya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Selanjutnya di surat An-Nisa, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, kepada rasul-rasul serta kitab-kitab Allah yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kafir kepada hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dan di surat Al-Baqarah ayat 4, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Selanjutnya adalah nama kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang berisi 10 commandment. 10 itu 10 commandment perjanjian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila ala tattahidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Isi dari kitab Taurat, Ten Commandment tadi, yaitu 1. Mengakui keesaan Allah. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Supaya mensucikan hari Sabtu. 5. Menghormati kedua orang tua, ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil istri orang. Kitab yang kedua yaitu Zabur, disebut juga Mazmur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi doa, nasihat, dan hikmah. Dalam surat Al-Isra disebutkan bahwa wa rabbuka a'lamu bimam fis samawati wal ardi wa laqad fassalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab yang ketiga yaitu Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah, yaitu dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Taurat yang kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang terang benderang, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab selanjutnya yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya,
sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran. Pokok-pokok isi ajaran Al-Quran. Yang pertama adalah satu, ajaran tauhid, yaitu keimanan kepada Allah sebagai Rob dan Ilah. Rob adalah Tuhan pencipta, Ilah adalah Tuhan yang wajib disembah. Yang kedua, ajaran ibadah, mengatur pengabdian manusia sebagai makhluk ciptaan Allah kepada Allah sang penciptanya. Yang ketiga, ajaran akhlak, mengatur perilaku tata krama kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sama manusia, dan kepada makhluk ciptaan Allah yang lain. Yang keempat, ajaran syariat, hukum yang mengatur kepentingan hidup manusia. Yang kelima, ajaran muamalah, mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, ajaran berkenaan dengan janji atau sumpah dan ancamannya. Yang ketujuh, ajaran perintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedelapan, hikmah atau pelajaran sejarah hidup umat manusia pada masa lalu. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan Rasul. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah benar. Beriman kepada Al-Quran adalah benar wahyu, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. 4. Yakin dengan isi Al-Quran dan tidak ragu sedikit pun. 5. Mencintai, mengagungkan, menghormati kedudukan Al-Quran sebagai kalamullah yang paling benar tanpa keraguan. Yang keenam, membaca, memahami, menghayati, dan memikirkan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Yang ketujuh, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengikuti hukum-hukum dan mentaati perintah yang ada di dalamnya. Dalam Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran yaitu ada 17. Pengertian kitab dan suhuf. Kitab suci ialah kumpulan-kumpulan suhuf yang telah dibukukan menjadi satu. Sedangkan suhuf ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Suhuf ditulis pada kulit-kulit binatang, daun-daunan, pelepah-pelepah pepohonan, tulang-tulang binatang, dan lain-lain. Isi suhuf sama dengan isi kitab suci, yaitu firman Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nabi penerima suhuf. Nabi Adam menerima 10 suhuf. Nabi Syed, putranya Nabi Adam, menerima sebanyak 50 suhuf. Nabi Idris, cucunya Nabi Adam, menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi Musa alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf, selain menerima kitab Taurat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kalian ingin bertanya, maka bisa lewat WA Group. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.